sepasang pendekar Gunung Merbabu seri 6, perang melawan siluman Nini Prana. Asteris Gunung Merbabu Asteris, yang sejak lama menjadi tempat yang penuh dengan cerita heroik, kini kembali bergemuruh dengan ancaman yang datang dari luar. Kali ini, ancaman itu berasal dari Gunung Semeru Asteris, tempat tersembunyi bagi sebuah siluman ular bernama Nini Prana Asteris, yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa dan ilmu hitam yang sangat berbahaya. Di bawah bayang-bayang kekejamannya, hutan Wanarodra Murtidan menjadi tempat persembunyian yang mengerikan. Nini Prana, seorang siluman ular tua yang sudah hidup berabad-abad, menggunakan ilmu belut putih untuk melumpuhkan musuhnya. Ilmu ini membuat tubuhnya bisa berubah menjadi ular raksasa yang dapat merasuki tubuh manusia dan mengendalikan pikiran mereka. Tidak hanya itu, ilmu yang dimilikinya juga mampu membuat lingkungan sekitar berbahaya, dengan segala macam racun yang menyebar di udara dan tanah. Nini Prana berusaha menaklukkan Gunung Merbabu, dengan harapan mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia dan menundukkan para pendekar yang ada di sana. Namun, di Gunung Merbabu, ada dua pendekar muda yang siap melawan segala bentuk kejahatan. Mereka adalah Asteris Satyadharma dan Dewi Anggini Asteris, pasangan yang sudah teruji kemampuannya dalam bertempur melawan siluman dan kekuatan gelap. Mereka sudah sangat terlatih, bukan hanya dalam ilmu kanuragan, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan keberanian yang diwariskan oleh orang tua mereka, Jaka dan Farida. Kunjungan ke Padepokan Merbabu. Di Padepokan Gunung Merbabu, yang dipimpin oleh Farida dan Jaka Asteris, para murid sedang berlatih dengan penuh semangat. Farida dan Jaka, sebagai pemimpin yang bijaksana, sangat memerhatikan setiap perkembangan dan ancaman yang datang. Setelah mendengar kabar tentang Nini Prana, mereka memanggil Satyadharma dan Dewi Anggini untuk memberi tugas penting. Satya, Anggini, kata Jaka dengan penuh wibawa, kalian sudah cukup matang untuk menghadapi musuh yang satu ini. Nini Prana adalah ancaman besar bagi Gunung Merbabu dan juga bagi banyak orang. Kita tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja. Farida menambahkan dengan penuh perhatian, kalian harus berhati-hati. Ilmu yang dimiliki Nini Prana sangat berbahaya, bahkan bisa menipu pikiran kalian. Anggini, ingatlah untuk selalu menggunakan selendang Sarpa Kenaka yang aku berikan. Itu akan melindungi kalian dari pengaruh ilmu belut putihnya. Dewi Anggini mengangguk, merasa berat dengan tugas yang diemban. Kami siap, Bu. Kami akan membawa kedamaian kembali ke Gunung Merbabu. Satyadharma juga berbicara dengan penuh tekad. Kami tidak akan membiarkan kejahatan ini merusak keseimbangan alam. Kami akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Perjalanan menuju Gunung Semeru. Satyadharma dan Dewi Anggini berangkat menuju Gunung Semeru dengan penuh kesiapan. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan melewati hutan Wanarodra Murtidan yang gelap dan penuh dengan perangkap siluman sangatlah berbahaya. Namun, keduanya sudah siap dengan segalanya, baik fisik maupun mental. Saat mereka tiba di kaki Gunung Semeru, suasana semakin mencekam. Hutan yang lebat, dengan pepohonan raksasa yang seolah menghalangi cahaya matahari, memberi kesan bahwa tempat ini sudah lama dipenuhi oleh kegelapan. Angin dingin bertiup kencang, seolah berbisik tentang ancaman yang mengintai mereka. Satyadharma menghunus pedangnya, Asteris Cakranegara Asteris, sementara Dewi Anggini mempersiapkan selendang Sarpa Kenaka Asteris, selendang sakti yang diberikan oleh ibunya, Farida, untuk melindunginya dari ilmu hitam Nini Prana. Kita harus berhati-hati, Anggini, kata Satyadharma. Musuh kita sangat licik. Dewi Anggini mengangguk, menatap sekeliling dengan waspada. Aku siap, Satya. Bersama-sama, kita pasti bisa mengalahkannya. Pertempuran dengan Nini Prana. Tak lama setelah memasuki lebih dalam ke dalam hutan Wanarodra Murtidan, tiba-tiba, sosok Nini Prana muncul dengan wujudnya yang mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi ular raksasa yang berkilauan, dengan sisik berwarna putih perak. Matanya memancarkan kekuatan gelap yang bisa mengguncang hati siapapun yang menatapnya. Di sekelilingnya, udara terasa semakin berat, dan tanah pun mulai mengeluarkan racun yang berbahaya. Kalian berani datang ke tempatku? Tanya Nini Prana dengan suara serak dan mengerikan. Kalian hanya sepasang pendekar muda yang tidak tahu apa-apa. Aku akan mengakhiri hidup kalian di sini. Satyadharma dan Dewi Anggini tidak gentar. Satyadharma langsung melompat ke depan, dengan pedangnya terhunus. Kami tidak akan mundur, Nini Prana. Kejahatanmu akan segera berakhir. Nini Prana menyeringai, mengeluarkan kekuatan ilmu belut putih Asteris. Seketika, tubuhnya berubah menjadi 1000 bayangan belut putih yang meluncur dengan cepat ke arah mereka.
Serangan itu begitu cepat dan licik, sulit untuk dihindari. Namun, Dewi Anggini dengan cepat mengibaskan selendang Sarpa Kenaka Asteris, menghalau serangan tersebut dengan cerdas. Selendang itu memancarkan cahaya yang melindungi mereka dari serangan belut putih. Satya Dharma memanfaatkan momen tersebut untuk mengayunkan cakra negara Asteris, memotong bayangan belut yang mendekat. Pedang itu bersinar terang, dan dalam satu serangan, sebagian bayangan siluman hancur. Namun, Nini Prana ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dia tidak hanya menyerang secara langsung, tetapi juga mencoba mengendalikan pikiran mereka. "Ayo, Satya, jangan ragu!" Dewi Anggini berteriak, menyadari bahwa Nini Prana mulai memanipulasi pikiran mereka, berusaha membuat mereka saling bertarung. Satya Dharma menggenggam erat pedangnya, mencoba mengusir pengaruh tersebut. "Aku tidak akan kalah!" teriaknya, lalu dengan segenap kekuatan, ia meluncurkan serangan pamungkas, menghantam Nini Prana dengan pedangnya yang bersinar. Dengan satu ayunan yang sangat kuat, pedang cakra negara menembus tubuh siluman ular tersebut, yang langsung mengeluarkan suara mengerikan. Nini Prana meronta-ronta, tetapi tak bisa menghindar. Akhirnya, dengan kekuatan terakhir, Satya Dharma berhasil menusukkan pedangnya ke jantung Nini Prana. Kejatuhan Nini Prana dan ucapan terakhir. Nini Prana jatuh dengan mengerang kesakitan. Dalam keadaan hampir mati, dia masih mencoba untuk melawan. "Kalian belum menang, kalian hanya menunda takdir. Tunggu pembalasanku," teriaknya sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi abu. Dewi Anggini menghela napas panjang. "Kita berhasil, Satya. Ini semua berkat kekuatan dan kepercayaan kita satu sama lain," jawab Satya Dharma, dengan pandangan yang penuh kebanggaan. Mereka berdua berdiri di atas tubuh siluman yang telah hancur, dan dengan penuh kebijaksanaan, mereka tahu bahwa dunia mereka kembali aman, untuk sementara waktu. Mereka lalu kembali ke Gunung Merbabu, siap melanjutkan hidup mereka sebagai pendekar, melindungi kedamaian yang mereka perjuangkan.